HTF ini merupakan salah satu camp yang paling favorit saya, di mana di sini saya bukan hanya di-push untuk mendapatkan ilmu, tapi bagaimana saya juga ya berkontribusi kepada masyarakat melalui teknologi-teknologi yang ada. Jadi banyak hal yang hari ini kita pelajari dan kita set. Kita dari tim Magro. Jadi di hari ke-6 day implementasi TFI 2024 kita uji coba implementasi kepada ikan di Danau Unair. Ternyata ikan-ikan itu sudah excited nih teman-teman untuk mengkonsumsi dari pakan kita nih. Teman-teman bisa lihat ya di videonya seperti apa, seberapa lahap nih ikan-ikannya buat rebut-rebutin pakan ternak kita. Magro! Mulai dari rencana implementasi besok, lalu kegiatan kita dalam jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek juga gitu. Masukkan itu 3 liter, tapi berkurang cuma setengah liter doang. Berarti ini udah bisa 2 kali lipat di Pertamina ya? Nah, itu harus dicoba lagi biar kita dapatkan data yang pasti. Kata bapaknya itu kalau solar biasa di mesin dieselnya itu akan ada asap ketika udah dijalankan lama kan. Tapi kalau tadi ini enggak, dan juga aromanya wangi. Jadi ini salah satu kelebihannya. Ini rencananya dibuat untuk masyarakat kan. Nah, kan ini masih belum dioptimisasi kayak biar masyarakat itu lebih mudah untuk menggunakannya. Teknologi itu hadir untuk membantu manusia. Jadi dalam implementasi teman-teman kan sudah membuat suatu produk. Implementasi adalah sarana untuk mendesiminasikan atau menginformasikan teknologi yang dimiliki oleh teman-teman. Supaya limbah-limbah yang kabel laut itu bisa berkurang gitu loh. Nah, kalau itu kan kalau bisa dimanfaatkan oleh rakyat kita sendiri, kemudian bisa mengurangi pengangguran atau apa kan gitu mas, bisa mengatasi kemiskinan juga kan gitu. Tapi kalau kita sukses, ya kalau nanti diperbaiki lagi apa diberi kualitasnya. Yang ada di lingkungan itu apa saja gitu. Nah, teknologi yang diciptakan teman-teman ini saya harap bukan hanya teknologi yang kali jadi ya, tapi berharap masyarakat itu bisa mengaplikasikan dengan mudah dan juga terjangkau. Dari frekuensinya kan dia bikin jadi dia nggak mau terbang. Frekuensi terbangnya 200 ya. Nah, kita pakainya yang 380. Jadi untuk progres yang kemarin kita udah mindahin komponen-komponennya ke dalam project box, dan untuk progres yang saat ini itu kita udah mulai pengujian karena udah ada baterai speaker juga udah lengkap, jadi tinggal uji di sebelah sana ada lalat hijau yang dipakein balance lambil, dan sini yang di sini yang nggak dipakai. Aku pengen lihat, jadi kayak aku lihat aja gitu. Jadi mereka tuh bebas keluar masuk gitu. Tong sampah ini, dan juga selain itu tong sampah itu bisa membedakan sampah anorganik dan metal. Kenapa anorganik dan metal? Sampah ada metal. Sampah ada anorganik. Sampah pada tempatnya. Metal. Metal. Nah, jadi komponen-komponen penting di alat kami itu terdapat sudah pasti ada microcontroller yang mengatur semua otomasi dari alat kami, dan kedua itu ada motor yang menggulung filamen dari hasil ekstraktor kami. Nah, untuk progres hari ini itu dapat dilihat alat kami itu sudah terakit seperti ini, dan sisa menginstalisasi itu elektrikal kami pada alat kami dapat dikatakan sudah 80%, dan semoga alat kami hari ini udah. Dan untuk besok itu kami berencana menjalankan alat kami, yaitu kita sudah mencetak filamen print 3D kita dari botol PET. Berharap kegiatan ini tuh bukan hanya berhenti di sini, tapi juga di periode-periode yang selanjutnya. Halo guys, kami dari tim Pompa Hidram
drum yang kami namai itu sebagai fake pump, di mana fake pump ini berfungsi untuk membuat alat teknologi itu berupa pompa hidrat untuk masyarakat pedalaman yang nantinya akan mereka gunakan dengan teknologi yang sederhana dan mudah didapat dengan konsep input dan output dari pipa-pipa disambungkan. Sistem kerjanya sendiri yaitu airnya diinput dari sumber mata air. Pada percobaan kali ini ketinggiannya itu mencapai 1 meter dan dari input aliran airnya masuk ke tabung gas yang berperan sebagai tabung untuk menyimpan energi, dan ketika katup outputnya dibuka maka otomatis air yang terdapat dalam tabung gas keluar sehingga menyebabkan daya isap yang menyebabkan klep pada katup input buka tutup secara otomatis sehingga proses sirkulasi air keluar secara terus-menerus, dan pompa ini bisa bekerja optimal ketika tidak terjadi kebocoran. Khususnya masyarakat pedalaman, karena masyarakat pedalaman itu pasti membutuhkan air yang sangat berguna untuk kehidupan mereka sehari-hari. Sejauh ini selama 5 hari ini excellent, benar-benar yang tidak menyangka kalau mereka bisa se-fighting ini. Kami dari tim filter air, di sini kami membuat alat untuk filter air, filter air yang bermanfaat untuk layak konsumsi diminum. Nah, di sini kami membuat filter air yang disalurkan dari keran air langsung. Ada keran air bisa dimanfaatkan untuk air minum. Pertama kita salurkan ketiga filter air. Selanjutnya akan disalurkan kepada membran. Membran itu untuk yang patas, yang putih, dan selanjutnya akan disalurkan pada pos karbon dan akan dihasilkan menjadi air minum yang layak untuk diminum dengan TDS yang rendah dan pH dan temperatur yang teratur. Yang masih ragu untuk menggunakan alat ini, kami ada kok nanti monitoringnya. Ini berapa ini? 41, jadi sangat rendah ya kalau dibandingkan dengan hasil air buang. Yang untuk monitoringnya, jadi secara singkat itu di sini kami mengukur ada pH, NTU itu kekeruhan, sama TDS-nya. Sama TDS itu kita ngukur dalam ppm-nya. Terus ada juga suhunya di sini ya terbilang di sini 33 derajat karena di sini emang lagi panas banget ya gitu. Terus bisa juga dilihat di sini kita kasih integrasikan dengan sistem IoT. Di sini bisa kita lihat dari HP ya gitu. Ini ada untuk pH, terus turbidity, suhu, sama untuk TDS-nya. Nah, kami masih memiliki beberapa kendala terutama di monitoringnya. Jadi seperti yang kita lihat di sini, yang pertama adalah ada beberapa parameter yang masih menunjukkan angka 0 atau tidak berjalan. Nah, hal ini sebenarnya baru terjadi tadi, tapi sebelumnya saat kami mencoba itu sebenarnya bisa berjalan dengan baik. Nah, ini sebenarnya masih perlu dikalibrasi secara berkala. 5 ya, 275 air keran menjadi menjadi 46. Ini the moment of truth, ini langsung dari keran dan layak untuk dikonsumsi seperti ini. Wah, seger banget teman-teman. Tapi mereka punya semangat yang tinggi untuk progresnya. Tentunya riset ini tidak berakhir di sini. Jadi riset ini kan karena selama 5 hari ini kita melakukan riset, pengujian, trial error gitu. Kita perlu riset selanjutnya yang tentunya agar alat ini semakin sempurna. Kemudian apa? Jadi dari segi organisasi